Duh, banyak banget berita kecelakaan kerja akhir-akhir ini. Halo, lagi pada di mana? Oh, aku hotel ke sana ya. Woi, lagi pada Halo, ngapain Iva. nggak? Ini nih tidur. Kocak. Ya udah jelas nih, laptop, buku, dompet, udah. Gimana sih, Bu? Lagian pada serius amat dah, bahas apaan sih? Ini loh program baru dari Kang Gaidi yang program barak buat remaja-remaja yang kebal itu. Kan kalau kita jadi mahasiswa UNS itu ada yang pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa dengan pembekalan teori-teori dan praktik. Alhamdulillah, kita nggak jadi dikirim ke barak. Nah, menarik banget tuh. Aku juga setuju kalau pendidikan kewarganegaraan itu bisa ngebantu kita buat jadi warga negara yang baik. Nah, selain itu, bisa juga membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Aku juga setuju sama program Kang Deddy itu, kewarganegaraan yang ada di barak militer bisa ngebantu buat kedisiplinin siswa-siswa yang punya track record yang buruk. Oke, jadi kita semua setuju ya kalau pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang lebih baik. Setuju sih, setuju banget. Guys, bentar ya, aku mau keluar dulu, mau cari makan. Lapar banget nih. Mau nitip gak? Boleh deh, mie ayam 5, es teh 2, tambah 1. Mau lunjak kok. Bercanda, 2 aja ya. Aku enggak deh, aku udah makan tadi. BTW, kamu kesananya naik apa? Naik motor lah, jauh kali, udah nggak kuat aku kalau jalan. Helmnya mana? Nggak bawa, lewat jalan tikus kan juga bisa. Kocak, baru aja kita bahas kewarganegaraan biar jadi warga negara yang baik. Ini malah mau melanggar peraturan. Lagian bahaya tahu kalau nggak pakai helm. Kalau kamu misalkan kamu udah hati-hati, tapi orang lain nggak hati-hati, terus kecelakaan yang rugi siapa? Kamu lah kocak. Woi Akbar, ada helm nggak? Oh, ada nih, ada aja. Iya, aku pakai helm kok. Aku sadar kalau keselamatan itu penting banget buat aku. Lagipun, aku nggak mau mamaku sedih kalau lihat anaknya sakit. Tinggal lu dah. Ya udah deh, aku pergi dulu ya guys. Sebentar, bye bye. Assalamualaikum. Halo Bar. Waalaikumsalam. Ini mie ayamnya habis. Mau ganti nggak atau nggak usah? Ya, habis ya. Di dekat situ ada yang jualan apa aja. Nasi rames ada deh kayaknya. Boleh deh nasi rames 1 sama ayam toliwangnya 1 ekor. Melunjak loh. Beda nasi rames 1 aja. Cepet ya, udah lapar nih. Iya ya, sabar ngapa? Oke, hati-hati. Yo. Halo Arya. Asap, mau beli makan? Enggak, mau kaya. Enggak. Kamu mau beli makan apa? Kayak nasi rames deh. Aku juga mau beli sama aku aja yuk. Karena aku punya udah, jadi kita bisa cepet, gak usah ngantri. Ih, gak boleh kayak gitu tau, Sep. Apa itu privilege? Jadi kenapa gak dihinain gitu loh? Ini tuh soal etika tahu. Kan mereka duluan yang antri, berarti mereka duluan yang harusnya dapet. Nanti kebiasaan sampai dunia kerja loh. Terus nanti dijauhin sama temen-temen. Udah, aku juga nggak terlalu buru-buru kok. Boleh, ada kita.
Iya, maaf ya guys, lama pol. Ini kalau mau antriannya dawa eram. Gak apa Cak, yang penting gak nyerobot antrian. Berarti Ria tak suruh nyerobot sih, karena aku kan punya orang di sana. Tapi aku nyadar sih kalau itu kan termasuk melanggar hak orang ya. Bener itu, orang udah lama-lama antri kalian serobot. Iya. Tadi aku baru kepikiran pas dia nasihatin aku. Itu kan juga bisa berpengaruh ke dunia kerja kan. Termasuk ketiga gak sih? Bener itu, etika itu termasuk fondasi dan juga mendasari tanggung jawab. Bener, dan kalian emang nggak dapat materi dari Pak Bekti tentang kewarganegaraan yang bisa jadi landasan penting buat K3? Emang udah ya? Lupa deh. Ih, itu loh kewarganegaraan. Kan di sana kita diajarin buat sadar akan hak dan kewajiban. Nah, di pekerjaan nanti kan kita tuh kayak pakai alat pelindung diri atau APD itu tuh bukan sekedar taat peraturan aja, tapi juga bentuk dari tanggung jawab kita untuk menjaga diri kita dan juga orang lain. Oh ya, aku udah ingat. Jadi hak dan kewajiban itu yang ada di materi kewarganegaraan itu bisa ningkatin kesadaran pekerja tentang keselamatan di tempat kerja gitu. Itu juga ada di undang-undang ketiga gak sih? Itu di undang-undang nomor 1 tahun 1970. Betul. Bener banget, jadi memakai APD dan mematuhi SOP itu sebagai bukti kita menjadi pekerja yang baik, bukan karena takut dimarahin atasan ya. Dan juga ketika kerja nanti, kalau kita lihat kerja yang nggak pakai APD, udah jadi tanggung jawab kita buat ingetin dia. Karena peduli itu adalah pengamalan dari nilai-nilai Pancasila itu. Setuju sih, kan kewarganegaraan itu merupakan fondasi dari moralnya anak-anak K3 nggak sih? Thanks ya udah memperluas wawasan tentang kewarganegaraan, apalagi tentang K3. Yoi, sama-sama. Kita kan temen, harus saling mengingatkan dan gak usah sungkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak anak magang, sudah sekali udah kan. Apa kabar nih? Gimana magangnya? Biasalah, baik. Tapi agak capek sih. Itu mah keluhan kita semua, sama-sama magang. Nah, lo sih magang kayak kagak magang, kocak, santai banget. Chill aja bro. BTW ini mau makan nggak? Udah makan aja, nggak apa. Oke. Santai. Tapi aku pengen ngeluh deh. Ada gerangan apa kawan? Jadi, Bu, mau nanya, kenapa sih semua pekerja itu harus ngikutin pelatihan dan pendidikan K3? Padahal pekerjaan kita kan nggak sama semua. Contohnya saya bekerja di kantor, nggak ada itu kecelakaan kerja. Bener Bu, buang-buang waktu yang bareng berarti nanti bisa jadi korupsi lagi. aku kesel banget. Dikira cuma pekerja lapangan aja apa ya yang bisa celaka. Terus lo apain? Terus, Pertanyaan yang sangat culture. Iya lagi. Maksud saya sangat bagus. Kamu kerja di kantor? Duduk berapa lama? Kira-kira 5 tahun. Suka pegel nggak? Punggungnya suka sakit? Atau tangannya pegel ngetik? Pernah nggak? Ah itu mah biasa Bu, kan di kantor juga sering gitu ya kan biasa ya. Nah itu kalau dibiarin bisa jadi nggak safety tahu. Makanya hari ini kita akan diskusi tentang ergonomi di tempat kerja. Hal ini penting sekali untuk diketahui seluruh pekerja, termasuk kalian para pekerja kantoran. alhamdulillah ya, untungnya abis itu mereka langsung dengerin pelatihan sama pendidikan K3-nya itu tadi. Oh ya alhamdulillah sih kalau gitu. Lagian ada-ada aja sih pekerjaannya. Lagian kan kalau keselamatan itu kan termasuk hak setiap orang. Dan pendidikan kayak dengerin pelatihan, terus pendidikan ketiga itu kan juga termasuk salah satu untuk mencapai keselamatan kan. Ya sore nih, aku pulang dulu ya. Soalnya besok mau siap-siap berangkat ke tempat magang lagi. Tamat bro, baru
magangnya jauh, emang kamu cuma 5 langkah doang. Bapakmu nih malah. Kayak lagu gak sih itu? Pacarku memang dekat Asik. 5 langkah dari rumah. Nggak tahu, gak jelas banget sih kalau teh kocak. Ya udah nih, kamu pulang dulu nggak sih? Gak apa-apa. Hati-hati ya. Yaudah ya guys, aku pulang dulu. Dadah. Hati. Finally, yuk mam. Dek, baru pulang kerja. Ibu, enggak sih bu, habis pulang magang belum kerja. Terus tadi mampir ke tempat temen dulu. Di bidang K3. Kebetulan iya. Terus ibunya sendiri dari 3 juga. Saya Nabila dan kebetulan saya juga bekerja di bidang HSP. Oh ya bu, maaf belum perkenalan tadi. Nama saya Hanif bu, saya juga ini magang di K3 juga. Terus kalau boleh tahu, ibunya kerja di perusahaan apa? Kebetulan saya kerja di United Tractors. Oh, UT. Ini keren sih bu. Kemarin soalnya aku habis baca berita itu kalau nggak salah United Tractors ini dapat penghargaan gitu kayak perusahaan yang zero accident gitu. Itu bener ya bu? Nah iya, jadi penerapan K3 di sana itu sudah sangat baik dan pekerjanya juga sudah sadar akan pentingnya K3. Nah tahun lalu itu kita mendapatkan penghargaan Zero Accident Award dari Kemenaker RI. Terus kalau di United Tractor ini penerapannya tuh pakai sistem apa sih bu? Jadi di United Tractors ini kita menerapkan Golden Rules, di mana Golden Rules ini wajib ditaati oleh seluruh pekerja. Nah selain itu ada juga program BBS dan juga pelayanan K3 yang sangat baik. Program BBS maksudnya? Berarti itu yang ini ya bu, pakai dari perilaku pekerjanya sendiri. Nah jadi seluruh pekerja itu menerapkan prinsip K3 itu dengan baik dan alhamdulillahnya mereka juga mengerti bahwa suatu kecelakaan itu bisa terjadi dan menyebabkan kerugian yang sangat besar seperti itu. Terus kan kalau pakai sistem BBS ini kan pakai perilaku pekerja, nah itu kan bukan cara yang mudah ya bu. Itu dari perusahaan United Tractors ini gimana sih cara biar pekerjanya tuh mau punya kesadaran masing-masing gitu? Oh jadi gini deh, kami itu selalu memberikan hak pekerja dengan baik, mulai dari hak cuti, hak gaji, hak pemberian training, dan juga hak pelayanan kesehatan itu kami memberikan secara baik kepada pekerja. Nah kemudian pekerja itu memberikan timbal balik dengan bentuk menaati peraturan kami, yaitu Golden Rule seperti itu. Dalam kehidupan di kampus, mahasiswa dibekali ilmu untuk menjadi warga negara yang baik melalui pendidikan kewarganegaraan. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter yang baik dalam diri mahasiswa. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 terdapat aturan bahwa menjaga keselamatan merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara. Karena hal ini merupakan tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, pekerja harus menjadi warga negara yang baik dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Seperti dalam video tadi, Ria hampir tidak mengenakan helm ketika ingin berpergian, padahal hal ini sangat berbahaya, terlebih lagi apabila terdapat pengendara yang lalai dalam perjalanan. Jangan ditiru ya teman-teman, sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati peraturan yang berlaku, seperti menggunakan helm ketika ingin berkendara menggunakan motor. Ayo, siapa di sini yang masih suka nggak pakai helm? Jangan ya dek ya. Selain itu, sebagai mahasiswa, kita harus menjadi warga negara yang baik dan taat hukum. Kita harus menghormati hak-hak setiap orang sebagai manusia. Pada Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama atau adil di mata hukum. Nah, teman-teman perlu nih memperhatikan etika di tempat kerja agar teman-teman bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika menjadi pondasi awal teman-teman untuk menghormati dan menghargai orang lain. Hal ini mendorong teman-teman untuk memiliki kesadaran hukum juga. Seperti pada scene di mana Septi mengajak Ria
untuk menerobos antrian, padahal mereka adalah orang terakhir. Di sini menunjukkan bahwa safety kurangnya memperhatikan etika di tempat kerja, sehingga dia tidak memperhatikan hak asasi orang lain. Untuknya, Ria mengingatkan bahwa pentingnya etika di tempat kerja agar mereka tidak melanggar hukum hak asasi manusia. Sebagai mahasiswa yang menjadi warga negara yang baik, kita perlu memperhatikan etika di tempat kerja dan memiliki kesadaran hukum ya. Dalam tercapainya tujuan nasional yaitu keselamatan kerja melalui pendidikan karakter warga negara yang baik. Dengan pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa akan mempelajari tentang hukum yang berlaku, etika dan kewajiban, serta hak-hak sebagai warga negara. Oleh karena itu, kewarganegaraan berperan penting dalam membantu perwujudan penerapan K3 di berbagai bidang. Selain dengan adanya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa sebelum terjun ke dunia kerja dapat dibekali dengan pelatihan dan pendidikan keselamatan di perusahaan masing-masing. Seperti pada scene ini, Rasi sebagai pembicara menjelaskan betapa pentingnya pelatihan dan pendidikan K3 sebelum terjun di perusahaan. Ini dapat membantu pekerja untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi di masa depan. Bagi pekerja, terkadang pelatihan ini seperti hanya membuang anggaran. Padahal pelatihan ini dan pendidikan K3 bertujuan agar di hari kemudian pekerja dapat memahami bagaimana cara kerja yang baik dan selamat untuk jiwa dan raga mereka. Karena K3 sebenarnya juga tidak hanya berfokus pada kerja fisik, tapi juga fokus pada mental. Hal ini hanya ditujukan untuk pekerja di lapangan, tetapi pekerja yang di kantor juga harus mengikutinya karena pasti ada aja nih risiko yang dapat terjadi seperti sakit punggung karena duduk yang tidak benar. Nah, siapa nih yang duduknya masih membungkuk? Yuk membagi posisi duduk dengan tegak. Nah, di Indonesia sendiri terdapat perusahaan yang sudah berhasil menerapkan K3 dengan baik, yaitu United Tractors. United Tractors merupakan perusahaan yang produksi alat berat, pertambangan, serta energi terkemuka di Indonesia yang juga merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Tbk. United Tractors berhasil meraih penghargaan Zero Accident. Zero Accident yang berarti 0 kecelakaan kerja yang diberikan oleh Kemenaker RI pada tahun 2024 lalu. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan karakter yang baik agar keselamatan terjamin. Karena sebanyak 88% kecelakaan kerja diakibatkan oleh kelalaian manusia itu sendiri. Safety first, last, and always.